Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, karena kita akan memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit bumi isinya, dari Yesus Kristus yang telah mati bangkit kembali untuk menebus dosa kita, dan dari kuat kuasa Roh Kudus yang turun atas kita. Kasih dan karunia dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dengarlah firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak kau pahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin, amin, amin. 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 Waktu tempat kami serahkan ke pemimpin pujian. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kasih setianya begitu luar biasa kita alami. Kita bersyukur kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita telah memenuhi undangan Tuhan. Kita sebagai kekasih-kekasihnya boleh hadir di tempat ini, boleh memuji dan memuliakan namanya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita pada saat ini. Kita tahu Dia Bapa yang setia, sangat setia di dalam kehidupan kita.
dari harta. Kaulah segalanya. Jiwaku dalam hadiratmu. Kita bersyukur kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, yang akan senantiasa menopang seluruh kehidupan kita. Apapun pergumulan sidang jemaat, kita percaya bahwa di dalam Tuhan masih ada mujizat yang Dia sediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Dia tidak pernah berhenti menjawab seruan doa kita. Mari kita datang kepada Dia membawa seruan doa kita. Kita percaya mujizat itu masih terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Haleluya Yesus. Kau Tuhan menjadi andalanku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus aku melakukannya. Mari kita katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari kita katakan, aku percaya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus aku percaya ada mujizat.
bersyukur pada minggu hari yang indah ini yang Tuhan sudah berikan waktu yang istimewa kepada umat-Mu. Sekalipun Tuhan ada kesulitan yang kami alami di tengah-tengah dunia ini, tapi kami bersyukur Tuhan masih menjaga memelihara umat Tuhan. Kami percaya bukan karena hebat dan kuatnya kami bisa ada sebagaimana adanya kami. Kami percaya akan penyertaan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kami hari esok yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Mungkin ada yang sakit, kami percaya kuasa Tuhan sanggup menjamah memulihkan mereka. Mereka yang letih lesu dan berbeban berat, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan kelegaan. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang menjadi pergumulan umat Tuhan hari-hari ini, apapun yang menjadi ketakutan hari-hari ini, Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Sebab roh yang Tuhan berikan kepada kami adalah roh yang lebih besar dari dunia ini. Kami percaya Tuhan tidak ada yang bisa mengalahkan Engkau, karena kami percaya Engkau telah menjaga dan menebus kami. Kami percaya Tuhan Engkau akan melindungi umat-Mu di muka bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami, ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin kami, menuntun kami, dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, dan kami boleh mendengarkan isi hati Tuhan yang akan disampaikan kepada kami pada hari ini Bapa, supaya nama-Mu dipermuliakan. Firman-Mu membentuk pribadi kami menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan persekutuan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersuka cita karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berikan salam kepada teman kita kiri kanan, supaya kita percaya bahwa kita akan diberkati sepanjang minggu ini. Di bawah saatnya kita memuji Tuhan. Dengan-Mu Tuhan, kita percaya dengan Tuhan kita menjadi kuat. Amin.
Kita akan naikkan satu pujian kembali, Tuhan yang benar. Syukur Allah yang kita sembah adalah Allah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah memberkati usaha dan pekerjaan kita. Dia mencukupi apa yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tibalah saatnya kita akan mengembalikan apa yang menjadi hak kita untuk kita berikan yang terbaik ke Tuhan. Kita memberi dengan segenap hati kita, memberikan persembahan dengan menaikkan pujian dengan apa akan ku balas.
Mari Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita. Ketika hikmat Tuhan ada di dalam kita, maka kita akan mengerti kebenaran firman Tuhan itu. Yesus. Bapa, kami bersyukur atas kasih, anugerah dan pertolongan-Mu yang tak pernah terbatas di dalam hidup kami sampai hari ini.
di tengah-tengah situasi bangsa kami yang sedang menderita karena mengalami COVID. Kami berdoa Tuhan menguatkan kami, iman kami di tengah-tengah penderitaan yang sedang terjadi. Hari ini ya Tuhan, kami ingin belajar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi sukacita untuk kami tetap berjuang di dalam penderitaan yang sedang terjadi. Hamba-Mu yang terbatas di dalam menyampaikan firman Tuhan, hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang berdosa. Kiranya Tuhan menuntun, menolong, memberikan hikmat dan pengetahuan, sehingga firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan hari ini menjadi sukacita bagi jemaat Tuhan dan bagi hamba-Mu, supaya kami dapat berjuang di tengah-tengah kehidupan kami yang sedang menderita karena corona. Bapak berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang berada di rumah mereka masing-masing. Mereka tidak beribadah karena mereka terhalang oleh peristiwa yang sedang kami alami ini. Mungkin hari ini di antara mereka ada yang sedang sedih, Engkau hibur. Yang sakit Engkau menjamah dan menyembuhkan. Yang hilang harapan Engkau memberikan harapan yang baru. Dan jemaat-jemaat Tuhan yang sudah datang, mereka datang dengan berbagai pergumulan dan persoalan. Hamba-Mu berdoa kiranya Engkau menghibur, Engkau menolong mereka, Engkau memberikan mereka sukacita, sehingga ketika mereka kembali dari tempat ini, mereka boleh membawa berkat Tuhan, mereka boleh bersyukur karena Tuhan telah menjamah hati dan pikiran mereka. Kami berdoa untuk bangsa kami, untuk seluruh orang Kristen yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di kota-kota besar, bahkan di pelosok-pelosok daerah, yang hari ini juga mereka beribadah di rumah masing-masing. Allah, Engkau menjamah dan memberikan kekuatan kepada mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau menyembuhkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa yang percaya kepada kami. Amin. Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur hari ini bisa berdiri kembali lagi di mimbar ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelumnya juga saya ingin melambaikan tangan atau menyapa Bapak Ibu yang sedang beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga. Kiranya sukacita, pengharapan, dan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus terus melingkupi hati Bapak Ibu, sehingga tetap bersukacita di tengah-tengah penderitaan yang sedang terjadi karena COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang saya ambil di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan membacakannya bagi kita semua dan Bapak Ibu silakan mendengarkan dan menyimak. Di bawah perikop, nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop ini Rasul Paulus menuliskan surat ini dan ditujukan kepada jemaat di Filipi untuk menasihati mereka supaya tetap bertahan di dalam penderitaan. Rasul Paulus menasihati jemaat Tuhan supaya tetap berjuang di dalam penderitaan.
saya memberikan judul khotbah saya tetap berjuang. Sekali lagi judul khotbah saya tetap berjuang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus bersama Silas berada di Filipi, mereka ditangkap dan dipenjarakan oleh karena berita Injil. Mereka dipenjarakan. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Rasul Paulus tetap bersukacita. Rasul Paulus tetap berjuang. Rasul Paulus tetap memuji Tuhan. Rasul Paulus tetap menyembah Tuhan atau menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu ketika puji-pujian dinaikkan? Maka di situ sendi-sendi penjara terlepas dan akhirnya Paulus dan Silas dikeluarkan dari penjara. Dan singkat cerita, kepala penjara akhirnya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia dibaptis dan akhirnya seisi rumahnya percaya kepada Yesus atau mereka diselamatkan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus menasihati jemaat supaya mereka tetap berjuang menghadapi penderitaan. Memang tidak mudah menghadapi penderitaan, tetapi mereka harus mempunyai keyakinan bahwa Kristus Yesus akan menguatkan mereka dan memberikan jalan keluar kepada mereka. Dan Rasul Paulus juga memberikan mereka contoh bahwa dirinya walaupun berada di dalam penjara, dia tetap bersukacita, dia tetap berjuang karena ada Kristus di dalam hidupnya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita sebagai orang percaya kita harus tetap berjuang? Karena yang pertama, alasan yang pertama kita tetap berjuang karena iman. Karena iman, maka kita harus terus berjuang. Kita baca di dalam Filipi 1 ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Tuhan bahwa mereka harus tetap percaya. Rasul Paulus mengatakan bahwa walaupun dia tidak bersama-sama dengan mereka di Filipi, ia harus melihat bahwa jemaat Tuhan tetap berjuang. Walaupun Rasul Paulus tidak datang dan bersama-sama dengan jemaat di Filipi, ia berharap supaya jemaat Tuhan tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Dan ia mendengar, ia harus mendengar bahwa mereka tetap berada di dalam satu kesatuan, yaitu di dalam roh. Mereka harus hati, mereka harus sejiwa di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus tetap berjuang di dalam iman? Karena berbicara tentang iman, ini kita berbicara tentang sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harus percaya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman inilah yang harus menggerakkan kita untuk tetap berjuang di dalam Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup ini adalah suatu keuntungan. Dan kalau kita baca di dalam berikut surat Filipi ini berbicara tentang keuntungan. Makanya di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, Rasul Paulus menulis bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa kematian menjadi suatu keuntungan? Karena kematian di dalam Kristus ini menguntungkan Bapak Ibu. Kenapa? Kita pergi ke surga. Kita dijamin, kita diberikan suatu jaminan, yaitu hidup yang kekal. Sehingga kita sebagai orang percaya, kita harus tetap berjuang di dalam iman. Karena iman ini akan membawa kita kepada satu kesempurnaan, yaitu kita akan bertemu dengan Kristus di surga. Beberapa minggu yang lalu kita juga memperingati tentang kenaikan Yesus Kristus di surga. Mengapa Yesus Kristus harus naik ke surga? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, 2 dan 3, di situ dijelaskan bahwa Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat
sedang berada di dalam penderitaan seperti yang dialami oleh jemaat di Filipi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus berjuang di dalam satu jiwa, di dalam satu roh, untuk kebersamaan, untuk tujuan yang sama, untuk satu tujuan yang mulia, yaitu tentang kerajaan surga. Yang kedua, mengapa kita harus tetap berjuang di tengah-tengah penderitaan? Yang kedua, karena keselamatan. Di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-28 di situ dicatat bahwa dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus tetap berjuang? Karena keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini berbicara tentang hidup yang kekal. Dan juga di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa kata Yesus kepada murid-muridnya, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku atau tidak melalui Yesus. Artinya bahwa keselamatan ini adalah suatu anugerah. Keselamatan ini adalah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma, gratis tanpa kita harus bayar. Oleh sebab itu kita harus berjuang untuk keselamatan yang kita miliki. Jika hari ini Bapak Ibu dan saya diselamatkan, itu bukan karena hasil usahamu, itu bukan karena hasil kerjamu, tetapi karena pemberian Allah. Seperti dicatat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Kita tidak perlu membayar, kita tidak perlu mengerjakan sesuatu, kita tinggal memberikan hidup kita, memberikan hati kita untuk menerima keselamatan. Jadi kita harus tetap berjuang di dalam iman, kita harus berjuang di dalam keselamatan kita. Bagi orang yang tidak percaya, keselamatan itu adalah sia-sia. Keselamatan itu tanda kebinasaan bagi mereka. Tetapi bagi orang yang percaya, keselamatan itu adalah anugerah Allah. Oleh sebab itu di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah penderitaan dunia, saya mengajak Bapak Ibu untuk tetap berjuang di dalam Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk tetap maju di dalam Tuhan, apapun alasannya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 3:16, di situ Yesus menawarkan hidup yang kekal. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa hidup di dunia ini hanya ada dua, yaitu hidup sementara dan hidup yang kekal. Pemazmur berkata bahwa hidup sementara itu hanya 70 sampai 80 tahun. Tetapi hidup kekal itu tidak ada batasnya. Hidup kekal itu selama-lamanya. Jadi jika Bapak Ibu dan saya ingin memiliki hidup yang kekal, maka kita harus tetap memperjuangkan keselamatan kita di hadapan Tuhan. Hidup sementara semua orang bisa memilikinya. Orang kaya, orang miskin, anak kecil, orang besar, pemuda-pemudi, bahkan sampai orang tua pun kakek nenek, mereka bisa memiliki hidup sementara. Tetapi hidup kekal hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Seperti yang dicatat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 15 yang berbunyi demikian, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi kita harus tetap berjuang, kita harus tetap maju, kita harus tetap berdiri teguh untuk memperjuangkan keselamatan kita di hadapan Tuhan, apapun resikonya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita harus tetap berjuang di tengah-tengah penderitaan? Yang ketiga, karena kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, melainkan untuk menderita. Filipi pasal 1 ayat 29 berbunyi demikian, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi Bapak Ibu dan saya bukan hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Yesus, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Mengapa penderitaan bisa terjadi?
manusia tidak bisa mendapat apa-apa. Hampir mati manusia. Dan bencana itu bukan karena gempa bumi, bukan juga karena tsunami, bukan juga karena kebakaran, bukan juga karena corona, tetapi bencana itu adalah dosa. Tetapi sampai hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus datang menawarkan hidup yang kekal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dan menerima keselamatan itu, maka dia akan diselamatkan. Dia akan bebas dari bencana itu. Jika hari ini Bapak Ibu belum percaya kepada Yesus, maka terimalah dia dalam hidupmu, supaya Bapak Ibu dan saya diselamatkan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus menderita bagi Kristus? Karena kita mengejar kekudusan. Kita adalah orang yang berdosa. Jika kita tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita pasti jatuh dalam dosa. Dosa membuat orang tidak berkembang. Dosa membuat orang tidak dekat dengan Tuhan. Dosa membuat orang tidak maju. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai manusia memang mengalami hal yang sama. Tetapi sekali lagi kita harus berjuang sebagai orang yang berdosa. Kita harus berjuang untuk mengejar kekudusan. Kita harus berjuang untuk mengejar kesempurnaan. Jika di hari kemarin saya dan Bapak jatuh dalam dosa, mari hari ini tinggalkan itu. Karena ada sesuatu besar yang menanti kita di depan. Ada Yesus yang membuka, yang menawarkan keselamatan itu kepada kita dengan cuma-cuma. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dikaruniakan bukan hanya percaya, melainkan untuk menderita bagi Kristus. Mengapa kita menderita? Karena Rasul Paulus berkata bahwa hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, kata berpadanan di sini bukan hanya sama, tetapi kita sebagai warga kerajaan Allah, warga kerajaan sorga, hidup kita harus sama seperti Yesus. Hidup kita harus berkualitas, harus berkarakter, sifat kita harus seperti Kristus. Maka Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi bahwa hendaklah hidupmu harus berpadanan dengan Kristus, sehingga walaupun aku tidak datang, aku melihat. Walaupun aku tidak datang, aku mendengar. Walaupun aku tidak datang, aku ingin mendengar bahwa kamu tetap berdiri teguh di dalam satu roh, di dalam satu jiwa, untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi Bapak Ibu, berita Injil ini sangat penting. Kenapa? Karena berita Injil ini berbicara tentang satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Sehingga memang bagi banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka mengatakan bahwa itu suatu tanda kebinasaan, bahkan sesuatu yang sia-sia. Tetapi percayalah, hari ini jika Bapak Ibu masih terus berpegang pada Kristus, maka jerih lelahmu tidak sia-sia. Apa kau kerjakan hari ini, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi saya mengajak kita semua untuk tetap berjuang di dalam iman, apapun itu alasannya. Apakah karena kita dihalangi untuk tidak beribadah di gereja? Atau apakah ada penderitaan-penderitaan yang lain yang membuat kita tidak harus mendekat kepada Tuhan? Tetapi hari ini Yesus sedang menunggu engkau dan saya untuk datang kepadanya. Yesus sedang menunggu kita untuk datang kepadanya. Karena dia tahu bahwa kita adalah orang-orang yang berbeban berat. Dia tahu bahwa kita adalah orang-orang yang lemah. Sehingga dia menawarkan. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28, firman Tuhan berkata bahwa marilah kepadaku hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Yesus sebenarnya tahu bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, kita adalah orang-orang yang tidak berdaya, kita adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan. Sehingga hari ini dia mengundang saya dan Bapak Ibu untuk datang kepadanya. Ketika kita datang kepada Yesus yang sungguh-sungguh, maka dia akan memberikan kita kelegaan, dia akan memberikan kita kekuatan, dan dia akan menolong kita. Jadi perjuangan kita jangan sendiri, tetapi andalkan Tuhan. Jangan berjuang sendiri di tengah-tengah dunia ini, karena
Bapak Ibu dan saya tidak akan kuat menghadapi lawan kita. Jangan berjuang sendiri, tetapi perjuanganmu harus disertai oleh pribadi Yesus Kristus. Karena kita adalah orang-orang warga kerajaan Allah. Kita sudah ditebus, kita dijadikan anaknya. Oleh sebab itu mari hari ini kita tetap berjuang. Kita tetap mengandalkan Dia sebagai pribadi yang kuat, sebagai pribadi yang menolong kita. Jika hari ini Bapak Ibu sedang menderita, saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil keputusan hari ini. Datanglah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan kelegaan kepada setiap orang yang mengalami sakit penyakit. Dia akan menyembuhkan. Orang yang lemah Dia akan hibur. Dan orang yang mengalami jalan buntu, Yesus akan memberikan jalan keluar. Jadi kesimpulannya hari ini adalah tetap berjuang di dalam penderitaan. Mengapa? Karena iman itu timbul dari berita Injil. Jadi berita ini sangat penting karena berita Injil ini berbicara tentang Yesus. Yang kedua, mengapa kita harus tetap berjuang? Karena keselamatan yang Yesus berikan kepada kita itu cuma-cuma, gratis. Jadi kita harus lebih sungguh-sungguh lagi memperjuangkan iman kita di tengah-tengah pandemi virus corona. Yang ketiga, mengapa kita tetap berjuang atau harus berjuang di tengah-tengah penderitaan? Karena kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, tetapi melainkan menderita bagi Dia, menderita bagi Kristus. Jadi hari ini Bapak Ibu, jika engkau sebagai orang percaya, jika engkau sedang menderita, artinya bahwa engkau sedang memikul salib. Engkau tidak berjalan sendiri, tetapi Yesus akan bersamamu. Mari saya mengajak kita untuk tetap berjuang di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan saya sampaikan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu jemaat semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur di tengah-tengah penderitaan yang kami alami di dunia ini. Engkau mengajak dan Engkau memberikan kami kekuatan dan Engkau memberikan kami hikmat untuk terus berjuang, untuk terus berjuang di tengah-tengah penderitaan. Kami berjuang karena kami memiliki iman yang pasti di dalam Yesus. Kami berjuang karena kami diselamatkan oleh Engkau secara cuma-cuma. Kami tidak perlu membayar. Engkau memberikan secara gratis kepada kami. Kami berjuang karena kami dikaruniakan bukan saja hanya untuk percaya, melainkan juga untuk menderita bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi hamba-Mu berdoa untuk Bapak Ibu jemaat yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Mungkin mereka sedang sakit, Engkau jamah dan sembuh. Mereka sedang sedih, Engkau hibur. Mereka sedang menderita, Engkau memberikan penghiburan juga Tuhan. Jika di antara mereka sedang mengalami persoalan karena ekonomi, Tuhan Engkau menolong mereka. Engkau memberikan mereka hikmat supaya mereka bisa bekerja. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sampai hari ini belum mendapat kesempatan untuk berbakti bersama dengan kami. Tuhan menguatkan iman mereka di tengah-tengah pandemi virus corona. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk bangsa kami, untuk kota kami, untuk dunia yang sedang berduka karena virus corona. Sembuhkanlah bangsa kami, sembuhkanlah kota kami dari virus ini, sehingga kami kembali semua bekerja. Yang sekolah mulai kembali ke sekolah, yang bekerja juga mulai kembali bekerja dengan normal. Bahkan kami berdoa dan kami rindu supaya kami bersama-sama jemaat Tuhan beribadah bersama-sama di gereja seperti awal-awal Tuhan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya, apapun terjadi kami percaya bahwa Allah akan memberikan kami sukacita, akan menolong kami dan memberikan kami jalan keluar sehingga kami dapat bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, yang percaya katakan amin. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pak Luno yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat buat kami semuanya, dan Pak
Luno akan semakin diberkati, semakin dipakai, semakin heran lagi. Dan kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada minggu pagi ini. Kita bersyukur di mana Tuhan sudah menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kita pada saat ini. Semua karena kasih Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, satu hari lagi. Pulanglah, lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan umur yang panjang dan kesehatan ada di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Jalanmu penuh bahagia semata-mata. Segala pekerjaanmu yang sesuai dengan firman Tuhan dibuatnya berhasil. Bahkan anak cucumu kelak akan disebut keturunan yang penuh iman, penuh damai, dan penuh berkat. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin. Kepada Allah dipuji. Kepada Allah dipuji Amin.